Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sa'dun Mustafa, NIM 21010064. Pada topik kali ini saya akan membicarakan dan membahas sedikit mengenai value chain analysis. Nah, apa sih value chain itu? Value chain adalah sebuah teori yang diciptakan oleh Michael Porter pada tahun 1985 untuk menganalisa perusahaan. Secara definisi, value chain adalah konsep aktivitas bisnis dalam penciptaan produk atau layanan, mulai dari proses perancangan, proses produksi, distribusi ke konsumen, hingga pelayanan setelah pemasaran atau pelayanan konsumen setelah menerima produk dari perusahaan tersebut. Singkat kata, value chain ini menggambarkan semua kegiatan perusahaan mulai dari sebelum barang atau layanan itu diciptakan sampai setelah konsumen menerimanya. Value chain sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada support activities dan primary activities. Untuk primary activities atau aktivitas primer adalah segala macam kegiatan yang berhubungan langsung dengan penciptaan produk, penjualan, pengiriman, pemeliharaan, dan pelayanan. Seperti yang bisa dilihat, aktivitasnya berupa inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, and sales, dan service. Untuk support activities atau aktivitas pendukung adalah semua aktivitas yang mendukung operasional perusahaan secara keseluruhan dan berperan serta mendukung primary activities perusahaan. Aktivitas support activity berupa procurement, technology development, human resource management, dan infrastruktur. Oke, sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai support activities terlebih dahulu. Salah satu kegiatan pendukung perusahaan adalah procurement atau processing. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam perusahaan yang bertujuan untuk pengadaan atau pembelian barang maupun jasa. Sebuah perusahaan pada umumnya harus terlebih dahulu membeli barang untuk kemudian diolah menjadi barang yang bernilai lebih. Di sini tugas procurement adalah biasanya membeli barang dengan kualitas terbaik dengan harga serendah mungkin. Kegiatan support activity selanjutnya adalah human resource management, di mana segala kegiatan yang menghubungkan dengan perekrutan, pelatihan, motivasi, memberikan penghargaan, dan mempertahankan para pekerja yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah technology development. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan semua pengelolaan dan pengolahan semua informasi serta melindungi seluruh data pengetahuan perusahaan. Pada zaman sekarang ini, peran tim teknologi dalam perusahaan semakin besar. Salah satunya disebabkan oleh tren industri 4.0, di mana hampir semua perusahaan baik besar maupun UMKM sudah melakukan digitalisasi bisnis. Contoh sederhananya berupa penggunaan QRIS untuk pembayaran di UMKM.
Kegiatan supporting activities yang terakhir adalah infrastruktur. Infrastruktur merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, manajemen, akuntansi, hukum, dan finance. Meskipun masuk dalam kegiatan pendukung, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang paling berpengaruh untuk menentukan keputusan perusahaan. Akan tetapi, perusahaan menerapkan strategi yang salah juga dapat berakibat kerugian yang besar untuk perusahaan. Berikutnya yang akan saya bahas adalah primary activity atau aktivitas primer. Primary activity sendiri terdiri dari 5 bagian. Ada inbound logistik, operations, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Yang pertama ada inbound logistik. Inbound logistik merupakan semua proses yang terkait dengan menerima bahan, menyimpan, dan mendistribusikannya secara internal perusahaan. Yang kedua ada operation. Operation merupakan kegiatan transformasi mengubah input menjadi output yang akan dijual kepada pelanggan. Sebagai contoh sederhana adalah kegiatan mengubah kain menjadi pakaian merupakan bagian dari operation. Yang ketiga ada outbound logistik. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyampaikan atau memberikan barang maupun jasa kepada pelanggan. Biasanya sering disebut distribusi. Kemudian dalam primary activities ada kegiatan marketing and sales. Kegiatan pemasaran dan penjualan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam primary activities. Karena kegiatan inilah yang membujuk calon konsumen untuk menggunakan layanan atau produk dari perusahaan kita. Dan kegiatan dari primary activities yang terakhir yang tak kalah pentingnya adalah service. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberikan layanan purna jual atau setelah penjualan dan semua kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan nilai dari produk setelah pembelian oleh konsumen tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.